Manajer PT Kimia Farma yang berkantor di Jalan Rakartini, Medan, berinisial PC yang sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama 4 orang pegawainya itu menjelaskan bahwa praktik daur ulang stik swab antigen yang digunakan di Bandara Internasional Kuala Namu dilakukan sejak Desember tahun 2020. Saat konferensi pers di Mapolda Sumut, Rabu tanggal 29 April tahun 2021 sore, Kapolda Sumut Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak menjelaskan, para pelaku memproduksi dan mendaur ulang stik untuk swab antigen. Polda Sumatera Utara akan merilis hasil pengungkapan dan penanganan perkara tindak pidana di bidang kesehatan yang berhasil dan diungkap oleh jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara pada hari Selasa tanggal 27 April 2021. Pada kesempatan ini saya perlu sampaikan rekan-rekan sedikit gambaran tentang kasus tindak pidana di bidang kesehatan yang ditangani ini. Tanggal 27 April 2021 yang lalu, jajaran Direktorat Reskrim Sus mengungkap tindak pidana di bidang kesehatan, yaitu melakukan atau memproduksi, mengedarkan, dan menggunakan bahan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu. Apa itu Pak Kapolda? Yaitu para pelaku yang diungkap ini, mereka memproduksi, mendaur ulang stik yang digunakan sebagai alat untuk melakukan tes swab antigen. Stik yang digunakan untuk mendaur ulang untuk melaksanakan swab antigen ini, teman-teman sekalian, oleh para pelaku yang sudah digunakan dicuci kembali, dikumpulkan, kemudian dicuci, dibersihkan dengan cara mereka sendiri, kemudian dikemas kembali dan digunakan oleh para pelaku untuk melakukan tes swab di Bandara Kuala Namu. Kenapa mereka bisa melakukan itu? Karena mereka para pelaku ini, khususnya pelaku yang bertindak selaku Kepala Kantor Wilayah atau Branch Manager Kimia Farma Solusi yang ada di Kota Medan, bekerja sama karena melakukan kontrak dengan pihak Angkasa Pura Solusi dalam rangka melaksanakan tes swab antigen kepada para penumpang yang akan melaksanakan perjalanan udara. Setiap kali melakukan, biayanya adalah 200.000 dengan perjanjian kerjasama antara pihak PT Angkasa Pura Solusi dengan PT Kimia Farma. Mereka membagi hasil, tetapi yang melaksanakan pemeriksaan di sana adalah teman-teman atau para pelaku yang bekerja di bidang di kantor Kimia Farma. Kepala kantor wilayah atau branch manager yang ditunjuk saat ini adalah pejabat sementara di kantor Kimia Farma Medan, di Jalan Kartini. Setelah mereka mendapat atau didatangi oleh pihak konsumen, dalam hal ini masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan udara, didaftarkan, kemudian dilakukan tes swab. Dengan apa? Dengan menggunakan stik tadi yang sudah didaur ulang. Tentu proses daur ulang itu tidak memenuhi syarat kesehatan dan itu tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Kesehatan ataupun di bidang kesehatan. Teman-teman sekalian, bekas atau stik yang bekas digunakan tersebut dipergunakan kembali untuk melakukan pemeriksaan kepada konsumen, kemudian hasilnya oleh para pelaku kemudian dibuatkan surat keterangan, dan selanjutnya apakah dia reaktif atau tidak
kembali kepada mereka yang melaksanakan tes swab tersebut. Dari hasil pengungkapan yang dilakukan oleh teman-teman jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara, kegiatan ini atau daur ulang ya stick alat swab ya ini sudah dilakukan oleh pelaku sejak bulan Desember tahun 2020, sejak Desember. Itu sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan. Dilakukan oleh siapa? Oleh para pelaku. Yang pertama adalah saudara PC. Saya kasih istilah PC selaku branch manager atau pelaksana tugas kepala kantor Kimia Farma yang ada di Kota Medan. Dibantu oleh 4 orang lainnya, masing-masing DP yang pertama, yang kedua SP, kemudian yang ketiga MR, dan keempat RN. Mereka berlima dikoordinir oleh saudara PC untuk melakukan daur ulang ini, kemudian memakainya kepada masyarakat yang melaksanakan tes swab antigen di Bandara Kuala Namu. Dari pemeriksaan yang kita lakukan, teman-teman sekalian, diketahui bahwa semua kegiatan daur ulang itu dilakukan di laboratorium kantor Kimia Farma yang ada di Jalan Kartini oleh kelima pelaku ini. Kemudian setelah didaur ulang dibawa ke Bandara Kuala Namu, di tempat mereka melaksanakan tes swab kepada masyarakat atau konsumen yang akan meminta hasil swab untuk bepergian. Teman-teman sekalian, dari hasil penyidikan ini, Polda Sumatera Utara khususnya jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus menetapkan 5 orang tersangka tindak pidana di bidang kesehatan, rekan-rekan sekalian, yaitu tadi PC, DP, SP, MR, dan RN, di mana PC selaku intelektual leader yang menyuruh dan mengkoordinir tindak pidana tersebut. Ada beberapa barang bukti sebagaimana yang teman-teman sudah lihat di hadapan saya, di samping saya dengan Bapak Panglima di sini. Ini ada alat-alat yang kita sudah ungkap, temukan, dan dijadikan barang bukti. Yang pertama ini uang yang diduga sebagai hasil kejahatan tindak pidananya. Dikasih tunjuk Pak ini ya, seperti ini teman-teman sekalian. Kemudian ada stick yang sudah didaur ulang. Yang mana Pak? Kalau ditunjukkan Pak, yang digunakan untuk mencuci stick tersebut. Kemudian selanjutnya juga ada kemasan yang dipakai untuk membungkus stick tersebut. Modus yang dilakukan oleh para pelaku mengumpulkan stick hasil swab dari pemeriksaan swab antigen yang dilaksanakan di Polda. Kemudian para pelaksana tes ada di sebelah kanan saya 3 orang. Beliau-beliau itu adalah yang bertugas melakukan tes swab di Bandara Kuala Namu. Stick tersebut seharusnya dipatahkan, tetapi dalam pelaksanaannya stick tersebut, keluarkan sticknya, stick ini teman-teman sekalian tidak dipatahkan oleh mereka. Kemudian setelah itu ditaruh dan dikumpulkanlah stick ini. Stick inilah yang dicuci, kemudian dibersihkan, kemudian dikemas kembali dan digunakan untuk melakukan tes swab seperti itu. Ini modus yang dilakukan oleh para pelaku. Kita sampai saat ini masih terus melakukan pengembangan kemungkinan pihak-pihak lain yang dapat diduga sebagai pelaku tindak pidana ini. Teman-teman sekalian, karena para pelaku sudah jelas terbukti melakukan tindak pidana dari hasil penyidikan kita, melakukan tindak pidana memproduksi dan mengedarkan ya sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar. Para pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat 3 junto pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang mana ancaman hukumannya adalah penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Selain Undang-Undang Kesehatan, penyidik juga menerapkan
pasal 8 huruf D besar dan D dan E. Ulangi, pasal 8 huruf B, D dan E. Junto pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Ya, di mana di sana disebutkan bahwa setiap orang ya atau pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Ancaman hukumannya adalah maksimal 5 tahun dan penjara maksimal 5 tahun dan denda sebanyak 2 miliar rupiah. Seperti itu. Itu sementara caranya men-swab itu. Alat sticknya dari mana? Sticknya mana? Coba ambil sticknya. Ya. Ini yang baru. Yang bekas yang mana? Yang bekas yang mana? Yang ini. Oke, coba dibuka. Itu. Ya. Apa bedanya yang bekas sama tahunnya dari mana, Mbak? Oh, dari sini. Soalnya karena ada bagus. Kalau ini kan yang baru kan masih bersegel gini. Yang baru tuh bersegel begini nih. Ya, ketat gitu. Yang bekas Itu kan udah emang di double tipnya cuma di atas doang. double tipnya cuma di atas saja. Gitu ya caranya. Kemudian dijelasin, Mbak, cara gunakannya. Bedanya yang baru dengan yang bekas itu adalah gini. Kalau yang baru dia kan masih bersegel. Bersegel artiannya itu dia nggak ada sama sekali, nggak ada sobek sedikit pun. Tapi kalau yang bekas dia cuman ditempel dengan double tip. Tapi sampingnya enggak. Jadi itu ketahuan. Itu. Mbak dapat ini sticknya dari mana? Sama siapa kurirnya? Nih pelakunya salah satunya diantar ke kantor, ke tempat memeriksa. Oke. Kalau yang bekas yang hasil daur ulang itu dipakai, terus meriksanya sama seperti yang biasa, sama dibuka, dites gitu, kemudian dicelupkan bahannya itu regennya ada. Regennya baru. Regennya pakai regen? Oke. Pakai. Dari mana bahannya regennya? Pakai ini juga, Pak. Ini coba dikasih tunjuk. Yang mana regennya? Coba dibuka tuh, Pak Kasubit itu, Pak. Regen ya. Tuh. Itu regennya, ya. Sekarang masalahnya kan ini stick tidak hasil daur ulang, tidak satu paket dari pabrikan seperti itu. Kita mau dijelaskan sama Mbak, lah kan berarti ngambil dari yang punya pabrikan seperti itu.